Selamat pagi, Profesor Renat. Pagi. Silakan, Prof. Ya, seperti yang kami informasikan tadi, kita akan melaksanakan talk show bertajuk Anak Zaman Now Susah Fokus, Apa yang Bisa Kita Buat. Bersama saya, host Richard Sonadi dari Indonesia Intellectual Academy, dengan Pak Yudi Lesmana selaku Ketua dari Indonesia Memory Sports Council, dan Profesor Renat Kasali sendiri tentunya sebagai tuan rumah kita di Rumah Perubahan Jakarta SK Pinang. Untuk rangkaian acara yang pertama ini akan dimulai dari Pak Yudi Lesmana yang akan menyampaikan perkenalan atau profil tentang Indonesia Memory Sports Council dan kaitannya dengan topik kita hari ini tentang kemampuan fokus dan konsentrasi anak di Indonesia. Kepada waktu dan tempat, saya persilakan kepada Pak Yudi Lesmana. Terima kasih kepada Mas Richard. Selamat datang Bapak dan Ibu yang ada di Rumah Perubahan. Hari ini kita akan ada ngobras ya bersama Prof. Renal Kasali, dan kali ini ngobrasnya bersama Indonesia Memory Sports Council. Perkenalkan, saya Yudi Lesmana dan selamat datang juga teman-teman yang ada di Zoom hari ini. Dan kesempatan yang berbahagia sekali, ini kali kedua Prof kita ke sini. Sebelumnya critical thinking sudah ada juaranya anak SMA 8 Prof, dari yang ikut dari 8 kota. Dan workshop yang Prof kemarin sampaikan ngobras itu sangat banyak sekali menjadi referensi adik-adik kita dan juga orang lain yang mendengar isi dari obras. Dan saya perkenalkan Indonesia Memory Sport Council, kita memiliki kurang lebih 2.000 alumni, Prof. Dan paling dekat 17-18 Desember kita akan mengadakan Mind Sport Competition. Itu adalah kompetisi daya ingat. Akan diadakan di ITB 17-18 Desember. Dan kompetisi ini udah diikutin lebih dari 40 negara. Dan lebih dari itu pendirinya Prof. Tony Buzan, pendiri Mind Mapping, itu pertama kali kejuaraan dunia diadakan pada tahun 1991 di Inggris. Dan kali ini kita membawa beberapa teman-teman untuk hadir di acara ngobras kali ini dengan topik anak zaman sekarang sulit fokus. Ini dimulai dari YouTube-nya Prof yang speech delay, Prof. Nah, jadi itu relate banget karena di kita ini mengajar anak-anak, ya banyak sekali kondisi yang berubah, begitu transformasi dari Zoom ke offline. Itu luar biasa, transformasi Zoom 2 tahun, lalu mereka kembali ke offline dan menjadi sedikit problem ya di kita. Dan banyak kendala, anak-anak sekarang mungkin attention span-nya mungkin terbatas, hanya 1 jam, bahkan kurang gitu ya. Lalu kemudian komunikasinya biasanya mute, unmute, mute, unmute. Lalu begitu ketemu kan di offline nggak bisa mute dan unmute ya. Nah walaupun sekarang kita masih ada hybrid ya, ada yang via Zoom, cuma memang sekarang diperlukan yang namanya insight ini Prof, dari para praktisi dan juga para ahli ya, para yang antusias terhadap hal-hal ini. Untuk itu kami meminta Prof untuk ngobrasnya kali ini, dan mungkin habis itu dibarengi dengan diskusi oleh teman-teman yang di sini yang sebagian juga pengajar Prof, dan juga teman-teman yang mungkin ada di Zoom. Untuk waktu dan tempatnya silakan Prof, dipersilakan. Ya, makasih Mas Yudi. Baik. Apa ya? Ini dunia baru ini merubah kehidupan. Ya, dunia baru ini merubah kehidupan. Yang pertama, dunia baru itu menjadi lebih ringan. Jadi lebih ringan ya. Pekerjaan jadi lebih mudah, otak jadi lebih ringan, bahkan otak bisa digantikan nanti pakai microchip ya. Membuat manusia bisa menjadi sangat lazy, sangat malas. Ya. Siapa yang akan jadi pemenang adalah mereka yang tidak bermalas-malasan. Ya. Manusia yang mau berpikir, karena esensi dari manusia itu adalah perbedaannya dengan makhluk lain. Manusia itu adalah makhluk yang berpikir dan berfantasi. Ya. Jangan bunuh fantasi, jangan butuh fantasi. Karena fantasi itulah yang membuat kita ketemu dengan Tuhan. Bagaimana kalian mau ketemu dengan Tuhan dalam dunia real kalau tidak punya fantasi? Harus punya fantasi dulu, yang membayangkan Tuhan dulu. Dan oleh karena itulah para nabi mengajarkan kepada kita dengan menggunakan cerita. Ya, cerita itu penting. Dan kemudian akhirnya dari cerita itu turunannya adalah sastra. Ya, keindahan, pemujaan tentang Tuhan dengan kalimat-kalimat yang indah. Dari situlah kemudian munculnya story.
Sejak manusia mengenal story, manusia bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi. Sehingga kemudian kita disampaikan dari satu generasi ke generasi mengenai cerita mengenai Tuhan. Dan kemudian akhirnya, lambat laun, cerita itu dirangkai. Selamat datang Ibu. Cerita itu semua dirangkai. Kalau mau yang lebih adem di sini, mungkin barangkali masih lebih ya. Nah, jadi akhirnya kita dikasih rangkaian cerita. Selamat datang, Ibu, silakan. Akhirnya kita dikasih rangkaian cerita. Dan setelah itu, otak manusia itu mulai hidup. Ya. Ketika baru dilahirkan, manusia itu sel otaknya hanya titik-titik. Ini berbeda dengan kerbau, ini berbeda dengan rusa, berbeda dengan lumba-lumba. Yang begitu lahir, lumba-lumba langsung bisa berenang. Ikan paus bisa berenang. Rusa bisa berjalan, hanya beberapa menit setelah dilahirkan langsung bisa lari bahkan. Ya. Di sini ada rusa dan saya observasi begitu. Kerbau kami juga begitu. Tapi manusia tidak ada yang lahir langsung bisa jalan, bisa berenang, tidak ada. Manusia adalah makhluk berpikir. Dan untuk berpikir dia harus berkonsentrasi. Ya. Orang tua konsentrasi sambil nyusuin anaknya, cerita, memuji anaknya, membelai anaknya. Itu proses yang sangat lama orang tua membesarkan anak. Itu learning. Dari tadinya anak itu hanya menyusu, ya, itu juga otak berkembang karena dia mencari puting susu ibu. Ya. Beberapa studi menemukan puting susu itu adalah temperatur tubuh yang paling tinggi dari orang tua. Sehingga kemudian makhluk itu mencari kepada sumbernya, itu makanannya dia. Ya. Orang tua membantu dan kemudian setelah itu dibersihkan, dia belajar mengenai dibersihkan, dia belajar tersenyum, dia belajar melakukan klasifikasi tentang anggota keluarga. Oh, ini anggota keluarga saya. Cucu saya ketika pertama kali ketemu saya ketawa. Tapi karena yang sering ketemu itu adalah istri saya, ya, neneknya, dia lebih akrab sama neneknya. Begitu ketemu saya, melengos, nggak mau. Tapi setelah sering ketemu saya dan dia lihat saya ada di samping istri saya, dia tahu ini adalah keluarganya. Ya, menjadi lebih dekat. Itu belajar klasifikasi, mengklasifikasikan. Jadi akhirnya karena dirangsang sel otak itu, titik-titik yang disebut neuron akhirnya bercabang. Bercabang disebut sinaps. Sinaps itu adalah kecerdasan. Mengapa misalnya Mozart pada umur 9 tahun sudah bisa memainkan orkestra yang bagus sekali? Jawabnya karena orang tuanya adalah guru kita. Setiap hari dia main musik orang tuanya. Dan dia tuh kemudian terpengaruh dan belajar ritme, ada naik turun, dia bisa ikut. Matematika itu adalah, musik itu matematika. Ya. Nah, akhirnya ketemu pola. Jadi untuk mendapatkan sesuatu, manusia itu harus melatih sel-sel otak. Nanti kalau semakin tua, saudara-saudara, seperti saya ini, sel otaknya sudah mulai rontok. Maka harus ada asupan vitamin, harus dilatih ada oksigen, harus dilatih membaca, harus bertemu dengan orang, harus berinteraksi supaya tidak pikun. Sel otaknya dihidupkan kembali, sinapsnya disambung kembali. Karena nanti ada yang putus, sehingga nanti yang teringat adalah memori jangka panjang, yang masa lalu. Yang kita ingat cerita masa lalu. Yang baru-baru hilang. Saya baru telepon Mas Yudi 5 menit yang lalu, saya telepon lagi. Kenapa? Saya nggak tahu tadi 5 menit yang lalu saya telepon. Saya ditelepon sama orang tua yang lebih tua dari saya itu berkali-kali kayak. Dan saya tahu ini gejala orang tua. Ya. Nah, kembali ke sekarang internet. Internet ini membuat hidup kita jadi lebih mudah. Dulu kita cari buku ke perpustakaan. Ya. Pergi ke perpustakaan, cari sampai lama. Saya bikin disertasi 2 tahun. Anak sekarang 1 tahun selesai. 2 tahun itu saya dulu paling cepat. Karena harus buka perpustakaan, cari kartu satu persatu. Setengah mati cari. Sudah begitu nanti dikirim buku dari perpustakaan di tempat lain, di kota lain. Tunggu seminggu. Ya. Pacaran pakai pos. Nunggu suratnya seminggu nak. Penasaran dakdikduk. Ketemu pacar. Pacarnya terima nggak nih? Ya. Kita goda dia mau nggak nih sama kita. Kan gitu kan, seminggu nunggunya. Dia balas lagi seminggu lagi, jadi 2 minggu. Ya. Berdebar-debarnya lama. Hari ini anak sekarang nembak itu jawab 5 menit. Ya.
Jadi ringan, mudah. Lama-lama belajarnya bukan teks, belajarnya adalah visual. Visual. Pakai TikTok, makin pendek, hanya berapa detik? 30 detik. Isinya konyol-konyolan kan gitu kan. Nah, akhirnya kita jadi semakin ringan. Bahkan sekarang sedang diciptakan microchip, ditaruh di otak. Mas Yudi mau belajar ilmu saya, cuman pasang sedikit di kepalanya, masukin cek. Ya, gampang nih, soalnya nggak ada rambutnya. Ya. Udah dikit langsung cek, masukin. Ya, nanti di otaknya ada tuh tempatnya. Nah, kemudian tinggal bling begini, pindah ilmunya. Nggak pindah. Saya bagi kayak begini aja. Saya nggak hilang kan? Ya, saya bagi. Jadi Mas Yudi tiba-tiba bisa ngomong sama seperti saya. Nggak asik kan dunia kayak gitu. Isi kepala orang semua sama, nggak asik kan? Nggak asik sebetulnya dunia kayak gitu. Semakin ringan. Nah, pandemi, apa yang terjadi? Pada saat pandemi, orang tua sibuk, anak-anak kemudian dikasih gadget. Ya, ketika anak usia 0 sampai 2 tahun dikasih gadget, fokus mereka jadi kepada ke situ, tidak melihat kiri kanan. Mata kita ini 360 derajat. Tapi lihat, cucu saya kalau lihat ini cahaya terang, langsung dia ke situ nggak ngeliatin saya. Ini terang di sini. Jadi biasanya orang tua saya minta tolong balik. Jadi dia nggak lihat itu cahayanya. Ya, 0 sampai 2 tahun anak-anak belum perlu gadget. Berikanlah mainan yang interaktif supaya mereka melatih motorik. Ya, jangan sampai nanti begitu sekolah motoriknya mati. Motorik mati itu apa? Nggak bisa menggerakkan. Nyobek kertas tuh anak TK, anak PAUD. Ya. Kalau yang umur 2 tahun, ya belum berpengalaman, nyobek kertas tuh diambil, nggak ada polanya. Tapi kalau sudah 4 tahun, dia sudah tahu dilipat, terus kemudian pakai penggaris, dia tarik itu bisa lurus. Ya. Itu motorik halus. Nanti kemudian ada lagi motorik kasar. Ada motorik halus, ada motorik kasar. Ada seni peran. Kita kalau sebagai anak perannya bagaimana dibandingkan peran kita sebagai orang dewasa. Ya. Kemudian anak-anak harus biasa berjalan, titian dan sebagainya. Bahkan di PAUD itu ada namanya Centra of Messy Play. Messy Play itu apa ya? Messy berantakan. Misalnya di situ taruh kanji berapa ember. Anak-anak nyemplung aja. Sekarang orang tua nggak mau anaknya pakaiannya kotor-kotor. Ya. Nggak mau itu pakai lem yang dalam satu ember begitu loh. Maunya mau pakai rustik aja gampang. Mau yang gampang-gampang semua. Jangan. Itu melatih anak-anak kita dari tadinya berantakan, lama-lama dia tahu bahwa ini berantakan, maka harus dirapikan. Gitu loh. Ya. Nah, setelah itu, anak-anak kemudian mulai belajar lagi tahapan berikutnya. Semua proses ini sebetulnya melatih orang untuk disiplin. Nah, begitu pandemi, apa yang terjadi? Anak-anak belajar sendiri, pakai internet, laptopnya seringkali juga ada yang pakai 2, atau HP-nya pakai 2. Di satu HP itu adalah gurunya, dan gurunya membiarkan kamera off karena ada alasannya berat, tapi HP satunya isinya adalah game. Jadi perhatiannya kiri kanan, konsentrasinya turun. Ketika hari-hari ini masuk sekolah, apa yang terjadi? Ditemukan 2 hal. 1, speech delay. Banyak anak sekolah yang umur 5 tahun masuk sekolah, 6 tahun masuk sekolah, belum bisa berbicara dengan baik. Ada yang berbicara seperti bahasa planet. Karena ternyata orang tuanya bekerja, anaknya nonton di rumah sama pembantunya, nonton film Marsha. Bahasa Rusia. Ya. Jadi ketika di sekolah, orang tuanya bingung, kok bahasanya kayak bahasa planet. Oke, tuh ya, speech delay. Karena kalau sampai ini nggak perlu ngomong, cuma senyum, ketawa, selesai. Oke? Jadi tidak dilatih bicara. Orang tua harus melatih anaknya bicara. Jangan diputus percakapan anak-anak. Ketika anak bertanya, jangan diputus. Jangan dibilang, udah ya, stop ya. Jelek itu, nggak bagus. Dibetulin, diajak ngomong. Kasih cerita. Cerita 1001 malam itu memperkaya imajinasi. Ya. Dari imajinasi itulah manusia bisa membuat pesawat terbang. Lihat burung, kok burung bisa terbang ya? Akhirnya mulai itu kakak beradik
Wright Brothers naik sepeda, tanjakan, pakai sayap, ya, sampai tanjakan berapa loncat, patah kakinya. Tapi mereka nggak berhenti. Pemenang adalah orang yang tidak pernah berhenti. Jalan terus. Ya. Nah, akhirnya coba lagi. Ada orang lain lagi dari atas gedung. Coba pakai kapal begini. Juga jatuh. Ya. Sampai akhirnya orang ketemu bagaimana sayap burung itu bisa terbang. Akhirnya ketemu mesin. Akhirnya ketemu benda yang ringan untuk bisa dipakai pesawat. Akhirnya ketemu bedanya bahan bakarnya apa. Mesinnya harus bagaimana. Berawal semua dari imajinasi. Jangan diadu-adu sama agama. Agama diajarkan semua juga dengan cerita. Jadi kalau lihat Mbak Rara pakai itu, ya, buat datengin hujan, buat datengin hujan, ya, jangan buru-buru langsung dibenturkan. Itu tidak boleh sekarang. Itu imajinasi manusia. Ya, saya pergi ke Kawah Putih di Garut. Di Garut tuh ada Kawah Putih di sana. Ya. Kami jalan masuk ke dalam gua, ada air terjun, terus kemudian uap airnya keluar, gitu ya. Lagi saya jalan sama mahasiswa saya, ini calon-calon dokter semua mahasiswa saya. Pas kami sampai di sana, udah menikmati, kami mau keluar, ada aki-aki bawa pikulan. Aki-aki ini kemudian menyapa saya pakai bahasa Sunda. Ngerti nggak saya? Nyambung nggak? Enggak lah. Dia bisa bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Indonesia. Saya bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa bahasa Sunda. Saya bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Sunda. Nggak nyambung kan? Tapi kami bisa berkomunikasi. Ya, bisa berkomunikasi, nembak-nembak. Karena ada gerakan. Akhirnya saya tahu, dia bilang, udah ke situ belum? Udah lihat belum? Apa? Ada naga. Semua mahasiswa dokter saya kan orang rasional. Nggak percaya. Terus karena saya diajarin respect sama orang. Ingat ya, kita manusia nih, bedanya dengan binatang adalah kita respect. Ya, kita nggak main tanduk, kita nggak main gampar, kita nggak main pukul, kita nggak main tembak, ya, kita nggak main bunuh, kita nggak main usir, kita nggak adu kekuatan. Jadi kita menyesuaikan harmoni. Maka si Aki itu kemudian bilang, ada naga di sini. Oke, naga. Dan saya datengin, udah lihat belum? Sini saya panggil. Ya, dia panggil lah, dia pakai tenaga dalam. Saya juga nggak tahu tenaga dalam buat apa bukan kan? Ya, kalau pakai pesulap merah langsung tahu. Ya begitu kan, begitu. Pokoknya dia ikutin tuh gelombangnya. Dari asap putih itu tuh, tadi itu uap air putih itu bergerak. Terus dia bilang, itu lihat nggak itu? Saya bilang, oh itu, saya bilang, itu. Ada dua kepalanya, dua. Iya, dia bilang, betul. Ekornya begini, nyambung kita. Mana yang lain nggak? Yang lain enggak, si Aki namanya nyambung. Apakah yang dilihat si Aki sama dengan yang dilihat saya? Tidak kan? Apa yang saya komunikasikan kan imajinasi saya kan? Apakah imajinasi saya sama dengan si Aki itu? Tidak kan? Tapi saya tahu kalau saya mengatakan saya tidak lihat, itu menyakiti si Aki. Maka saya bilang, iya saya lihat. Hanya untuk menyenangkan si Aki. Manusia, harmoni. Oke? Nah, setelah selesai keluar, saya kasih uang, saya kasih tips si Aki, ya, sebagai hiburannya dia. Ya. Setelah selesai, kami keluar, teman mahasiswa saya semua bertanya, Pak Renat benar lihat naga? Saya bilang, bodoh apa lu ya? Kalau lu pikir gua bodoh apa? Ya nggak ada lah, saya bilang. Tapi kenapa Pak Renat bisa nyambung? Ya ada di sini. Apa itu? Itu imajinasi. Ya, itulah kita manusia, kita punya imajinasi. Kita bisa nyambung sama orang. Itulah cerita. Itulah hubungan. Bonding karena ada cerita. Mas Yudi datang ke sini kenapa sih? Karena ada cerita kan? Cerita tentang Renal Kasali di sini. Cerita mengenai Jakarta SK. Ya. Jadi imajinasi itu sangat penting, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi dengan imajinasi, akhirnya seorang anggota keluarga itu bisa menyambung pada anaknya. Ceritanya apa? 1001 malam. Coba yang 1001 malam tidak selesai. Dan orang tua terus kemudian merangsang anaknya untuk setiap hari bertanya pada ibu. Besok apa lagi ceritanya? Besok apa lagi? Kerbaunya bagaimana? Dimakan nggak sama harimau? Ya. Nah, inilah yang harus kita bangun. Jadi yang pertama tadi speech delay, banyak anak yang tidak dia bisa bicara. Yang kedua,
karena karena di rumah internet itu bisa menghibur, bisa membuat kita jadi lebih ringan. Padahal belajar itu bukan hal yang ringan. Belajar butuh konsentrasi. Belajar harus duduk tenang. Belajar ada jam-jamnya. Nah, jam makan jam berapa? Istirahat jam berapa? Mau ke toilet tidak bisa bolak-balik. Ya. Olahraga ada hari apa? Kita bawa pakaian olahraga hari apa? Hari Jumat kita pakai pakaian pramuka. Ya. Itu diatur. Sehingga kemudian kita akhirnya bisa punya pola dalam hidup. Nah, jadi ketika sekarang sekolah mulai kembali, ditemukan banyak sekali suasana yang berubah. Guru tidak kenal perasaan murid-muridnya, karena di kelas semua murid pakai masker. Jadi perasaan anak itu bisa kelihatan di bibir. Ya, karena ini ditutup, kita tidak tahu dia cemberut, dia senyum, dia marah, kita tidak tahu. Guru tidak mengenal. Yang kedua, belajar di rumah bisa selonjoran. Ya, saya di sini kalau depan kamera, mestinya duduknya adalah begini. Yeah. Ya, tetapi karena bisa selonjoran, nggak begini. Jadi menurut hemat saya ini semua harus ditata kembali, ya, sehingga dalam belajar anak-anak tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga dapat gestur, dapat hal lain yang perlu dibentuk. Nanti kita sambung lebih jauh, ya, kalau ada. Silakan. Bisa nggak kameranya naikin dikit? Jangan. Yang itu Pak. Nah, yang atas. Pak. Yang di atas. Iya, bukan yang kalau yang di bawah tuh. Tidak. Aktif. Oke. Baik. Naikin sedikit. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Prof atas pembukanya ya gitu ya. Dan ini hal yang kita alami sedikit. Di sini juga ada orang tua yang mungkin mengalami hal yang sama. Ya. Kita tahu bahwa tadi Prof cerita soal neuron. Saat kita berpikir satu neuron itu berkembang menjadi 10. Dan betul saja kalau sudah makin tua, itu makin banyak problemnya. Kita pernah dapat satu ini ya, rujukan dari IMERA FKUI, orang tua yang demensia, yang tingkat pikunnya itu dia lupa kalau dia lupa. Nah, jadi kalau tingkatan lupa, oh iya saya lupa taruh barang di sana, itu masih ingat kalau dia lupa. Ada tingkat lupa kalau dia lupa. Nah, itu tingkatan tertinggi ya untuk yang lupa. Dan kita tahu ada 3 cara, Prof, untuk melatih memori ini. Ada ingat, pertama kemampuan imajinasi. Yang kedua kemampuan asosiasi. Yang terakhir itu ada namanya logik, tempat. Makanya tadi kalau para nabi mengajarkan dalam Al-Quran itu juga ada tempatnya, ada location-nya. Terus ada imajinasinya yang dibangun, ada storytelling, ada ceritanya. Dan asosiasi tadi, jangankan asap, kita juga pas kecil dulu sering lihat awan, kalau kita lihat awan yang ke atas sekarang, mungkin tuh awannya ada bentuknya kayak hewan domba gitu ya. Mungkin ada kayak naga, mungkin kayak ada kambing gitu ya. Kadang-kadang kita lihat ya, dan sekarang itu imajinasi ini nggak muncul ya, karena nggak ada awan di Zoom. Nggak ada awan di Zoom. Tapi perlu makanya ruang terbuka seperti ini, di mana anak-anak juga mengenal ya area-area terbuka, alam, dan lebih natural. Nah, kita mau buka diskusi, tanya jawab dulu. Mungkin di antara para yang hadir di sini mau mengajukan pertanyaan, tentunya pasti ada berkaitan dengan apa yang dialami mungkin anaknya gitu ya. Mungkin ada juga murid-muridnya, mungkin ada juga keponakan. Silakan, ada yang mau ditanya? Ada yang nanya dari ini? Oke, boleh, silakan. Mas. Baik, selamat pagi Prof. Ya, pagi. Perkenalkan saya Rajan Sunafrizal, saya Dr. Bay. Saya salah satu trainer juga, kita mengajarkan juga bagaimana belajar yang efisien di hadap aja. Saya punya pengalaman di mana saya punya murid yang mungkin terbiasa untuk memudahkan dirinya untuk semua hal. Jadi dia tidak punya upaya untuk mencoba hal-hal baru, sehingga saat kita minta untuk tantangan-tantangan baru, dia berusaha untuk mencari shortcut-nya. Nah itu yang mungkin zaman kita dulu, ya usia zaman saya mungkin zaman 90-an, kan kita dulu kalau kita mau ingat nomor handphone ya, atau telepon, kita Yellow Pages. Kita buka, cari Yellow Pages, kita ingat gitu kan. Kalau sekarang cenderung, oh udah ada handphone, simpan aja di kotak. Akhirnya sudah terbiasa untuk mengingatnya. Terus juga kalau misalnya diminta untuk mengingat hal lain, kadang-kadang cenderung
oh jadi aku tinggal foto ataupun pokoknya menggunakan media teknologi yang sudah mudah sekarang dengan hal yang mungkin tidak membantu fisik maupun otaknya itu bisa berkembang. Nah, bagaimana sebenarnya saran dari Prof khususnya untuk mungkin ya orang tua yang memiliki cenderung supaya memberikan shortcut itu ke anak-anak supaya mempermudah hal-hal di sekitarnya. Sebenarnya kan tubuh kita itu kan perlu untuk dilatih terus. Kalau misalnya kita sering tergantung sama teknologi, akhirnya lama-kelamaan juga lemah gitu. Nah, itu yang mungkin bisa Prof beri saran atau masukan untuk memiliki cenderungan memberikan shortcut itu kepada anak-anak. Terima kasih. Baik, ya itu tadi sedikit ya dari pertanyaan dari Kak Ria, pengalaman ya, di mana anak-anak lebih senang yang namanya nggak mau sulit-sulit ya, sekarang mau serba mudah aja. Bagaimana tuh Prof tadi tanggapannya? Dan ada nggak sih Prof sebenarnya caranya kita tuh kalau sebagai orang tua atau pendidik, kalau anak itu seberapa tahan ya kita kasih kesulitan itu, sampai kapan sih kita boleh memberikan let mereka gitu ya kesulitan, dan kapan kita oke, gue bantu nih disampaikan di sini. Begini, jadi kalau ingatan itu memang harus selalu dibantu. Manusia tuh mempunyai 3 jenis memori. Ya, pertama disebut sebagai short term memory. Short term memory itu kalau kalian belajarnya tadi malam, pagi ini masih diingat. Ya, kalau belajar sebulan yang lalu, ingatnya 50%. Ya, jadi baca buku, misalnya mau ujian tanggal 1 Desember, belajarnya 1 November, ya kan, dibaca. Nah, harus diingat lagi pada tanggal 30 November, supaya pada tanggal 1 Desember kita masih ingat, di-refresh pada tanggal 30. Spaced repetition. Yes. Nah, tetapi itu adalah short term memory yang kita simpan di lidah kita. Makanya ketika kita menghafal tuh kita suka mulut kita komat kamit, ya. Kita ulang-ulang, kita tulis di kertas supaya memorinya pindah ke myelin kita, ke muscle memory kita. Jadi di sini juga ada menyimpannya, ada memori nih, ya. Namanya myelin. Nah, kita bisa simpan di sini. Nah, jadi ada brain memory, ada muscle memory. Terus kemudian karena kita repetition, part of them itu akan disimpan di gudang. Gudang itu namanya long term memory. Jadi memori jangka panjang. Memori jangka panjang itu akan menyimpan informasi-informasi yang penting-penting yang kita ingat. Apalagi sangat berkesan, itu pasti ada di situ. Persoalannya adalah disimpannya rapi apa enggak? Diklasifikasikan atau tidak? Di-filing atau tidak? Kalau tidak di-filing sama juga gudang, yang kadang-kadang saya suka perhatikan anak-anak kita kalau sembarangan, taruh sepatu lempar, kosaki lempar, bendera selesai dipakai lempar, nggak dilipat. Ya. Jadi ada long term memory di sini yang kita simpan itu adalah memang untuk dirapikan. Nah, untuk itu maka harus ada filingnya. Kalau anak-anak sembarangan lempar sepatu, lempar buku, nggak dirapikan, nyarinya susah. Makanya dalam ilmu bisnis dikenal dengan nama positioning. Ya, positioning itu adalah kalimat yang paling mudah diingat. Ya. Jadi orang kemudian melatih tadi itu menghafal angka. Kalau dulu ada yellow pages, tapi terus kemudian orang juga diajarin menghafal dengan menggunakan irama. Ya, irama. Belajar kimia masih ingat kan dulu kan? Ya. Hari libur naik kuda. Seperti itu kan ya. Atau dicangking, foto. Ya. Nomor telepon saya misalnya adalah 0811-1515-1516. Gampang. Ya. 0811 15 15 16. Kan gitu, 15 15 digabung 16 gitu kan. Nah, jadi dicangking 0811 11 11 15 misalnya gitu. Gampang ingatnya. Sehingga itu misalnya ada rhyme, ada irama ya. Atau orang bikin cerita. Kapan perang di Ponorogo? Perang di Ponorogo masih ingat? Ingat. Sederhana. Pakai cerita. Habis maghrib cuma 5 menit. Ya, 18.05. Karena 18 asosiasinya maghrib. Habis maghrib cuma 5 menit. Ya. Begitu. Jadi orang tuh menghafal, mempermudah.
Tapi buat apa sih ngapalin tahun? Hmm. Tahun perang ngapain gitu buat ngapalin? Dia buka aja zaman sekarang informasi yang nggak penting itu buka aja. Saya nggak mau penuhin otak saya karena otak saya terbatas kapasitas. Kita semua tahu otak kita terbatas. Saudara masih muda, menghafal banyak. Oke lah, banggakan jiwa muda kalian. Tapi one day ini akan jadi beban karena sepanjang hidup saudara akan semakin banyak informasi yang saudara simpan. Lama-lama saudara confused, bingung yang mana, tumpang tindih satu sama lain. Ya, secerdas apapun, IQ saya lumayan tinggi, 140. Ya. Jadi saya dulu apa-apa gampang sekali. Sampai saya pernah nggak naik kelas karena Terlalu nganggap gampang. terlalu gampang. Saya main. Tapi saya justru karena nggak naik kelas itu saya jadi bisa seperti itu. Teman saya yang jenius, semuanya kolaps karena nggak pernah mengalami kegagalan. Saya kegagalan, saya kaget, saya jadi bangun. Tiba-tiba saya baru melihat dunia kayak gini. Saya nggak tahu tuh dunia. So, bagi saya dunia itu dunia bermain. Ya. Nah, jadi teman-teman di situ tidak semua informasi juga harus kita simpan di otak. Saya simpan di sini, saya cari di sini. Yang penting saya tahu kata kuncinya. Ya. Makanya positioning itu penting sekali. Kita mau posisikan diri kita sebagai apa? Ya, misalnya saudara bikin apa? Mobil positioning. Mobil mewah, mobil murah, ya, mobil murahan. Itu ada klasifikasinya. Saudara berada di mana? Ya. Kalau saudara misalnya punya barang mobil mahal, saya coba sebutin nama merek mobil mahal. BMW, kamu. Tesla, Ford, Porsche. Mobil mewah langsung keluar kan? Kan nggak ada yang sebut bajai kan? Karena klasifikasinya murah kan? Becak kan dibawa kan, begitu kan. Jadi klasifikasi itu untuk mempermudah kita komunikasi. Positioning itu sangat penting, menempatkan diri. Maka menjadi manusia itu harus punya posisi dalam masyarakat. Kamu ingin dikenal sebagai orang apa? Kamu jangan ingin menjadi orang yang dikenal semuanya. Ya, jago nembak juga, pacarannya keren, ganteng juga, masak bisa, ngaji pinter, nyanyi jago, main bowling keren, main bola keren. Semuanya bisa, orang bingung, kamu tuh siapa? Ya kan? Makanya tentara yang hebat itu adalah bukan tentara yang bisa semuanya. Ya. Kalau dia hebat, dia cuma jadi pelatih. Jadi komandan pelatih. Pelatih pangkatnya apa? Nggak naik-naik, nggak jadi jenderal. Yang jadi jenderal itu cuma pinter 1-2 hal strategi. Dia pinter strategi. Maka jangan heran pernah ada jenderal misalnya jadi presiden atau jadi apa. Kok kita lihat kok kayaknya penakut sih. Kok kayaknya badannya gede sekali sih gitu ya. Kok kayaknya kalau buat perang nggak berani. Kok nyelesain kasus Poso nggak berani. Itu turun ke lapangan nggak berani. Dia bukan tentara tukang kelahi. Dia bukan tentara perang. Dia tentara strategi. Gitu loh. Ya. Jadi orang tuh harus punya keahlian. Apa? Kamu mau dikenal sebagai orang apa? Orang kimia, orang matematika, orang apa? Atau orang pinter aja gitu. Ya. Tolak angin. Nah, jadi saudara-saudara nggak apa-apa informasi seperti itu, mempermudah nggak apa-apa, tapi proses belajarnya itu orang harus konsentrasi. Misalnya ketika bicara 1 tambah 1 jadi 2, itu tidak cukup hanya dihafal, dia harus ngerti logikanya, ya harus ngerti. Kalau ngomong di Papua itu pakai buah, 1 mangga tambah 1 mangga jadi 2. Ya, tapi ada lagi yang logik sana namanya. Mangganya mangga matang atau mangga mentah. Ya, begitu kita bilang mangga matang, saya makan dua-duanya. Ya. Jadi kosong. Itu cerita, it's okay. Logika. Makanya banyak orang belajar katanya tambah-tambahan pinter, kali-kalian pinter. Yang paling susah bagi-bagian. Ya. Nah, bagi-bagi itu ada filosofinya. Bagi harus adil, bagi harus merata. Adil itu bukan berarti sama. Kakak beradik. Ada yang badannya besar, ada yang badan kecil. Dia nggak perlu 1/5. Jumlah keluarganya 5. Yang paling kecil bilang, saya nggak perlu 1/5. Saya sudah cukup segini. Saya misalnya keluarga saya. Ketika mertua saya meninggal, anaknya ada 11. Terus keluarga berembuk. Pakai hukum Islam kan. Berembuk, ini begini aturannya. Terus giliran pada istri saya bilang, saya nggak minta bagian. Bagian saya sudah buat salah satu kakaknya yang hidupnya nggak begitu beruntung. Ya, jadi ketika istri saya tanya pada saya, iya, buat kita nggak usah. Tuhan sudah kasih kita dengan cara yang lain.
Tapi mertua saya sebelum meninggal malah titip semuanya hartanya kepada kami. Karena dia tahu kami yang paling tidak punya keinginan untuk mengambil. Jadi diberikan pada orang yang bisa paling adil gitu. Ya. Tapi ada orang yang salah satu anggota keluarga hidupnya sudah berkecukupan. Dia pengen yang paling besar karena dia punya power di antara yang lain. Itu kan tidak mengerti ilmu bagi-bagi yang adil dan sebagainya. Jadi memahami matematika atau angka dan sebagainya perlu pemahaman tidak cukup hanya tahu angka bahwa itu adalah mati. Ya, jadi belajar boleh mempermudah, tapi yang penting paham maknanya. Baik, terima kasih Prof. Dan manusia zaman sekarang itu menerima informasi 20.000 kali lebih banyak daripada orang zaman dulu. Karena sekarang banyak sekali grup WhatsApp, grup media sosial, dan segala macam. Semua informasi masuk ke dalam otak kita. Tapi gimana kita memfilternya, malah itu yang menjadi lebih baik. Prof, kita buka satu kali diskusi lagi. Masih bisa Prof? Mungkin dari teman-teman ada yang dari sini ingin tanya lagi. Ada yang dari Zoom? Oke. Boleh raise hand ya kalau ini, atau dari Bapak dulu, silakan. Selamat pagi, Bro. Ya, sekali lagi. Kalau zaman hal yang saya sesali zaman dulu adalah saya tuh nggak belajar public speaking, gimana caranya deliver apa yang saya pikirkan ke orang-orang. Dan itu sekarang jadi competitive advantage yang di zaman sekarang ini. Nah, ini anak-anak yang menghadapi masalah, anak-anak zaman sekarang yang menghadapi masalah tadi yang speech delay segala macam. Nah, itu tantangannya di masa depan tuh apa sih, Prof? Gitu. Kalau zaman dulu kan beda. Tantangan zaman dulu yang membentuk saya, soalnya kan saya nggak bisa deliver apa yang saya pikirkan ke orang lain gitu. Tapi kalau tantangan anak-anak zaman sekarang di masa depan tuh apa? Terima kasih. Siapa namanya tadi, Mas? Tata, Pak. Tata, Mas Tata ya. Tantangan ke depan. Satu. Mas Tata anaknya 2 ini. Oh, ini anaknya Mas Tata. Yang mana anaknya? Dua-duanya. Oh, matanya kelihatan cerdas. Wah. Ya. Moga jadi anak pintar. Menang lomba ya. Oke. Baiklah ya. Tantangan ke depan adalah satu, kalian hidup di era penduduk sudah 8 miliar. Bulan November ini penduduk bumi 8 miliar. Ya, 8 miliar. Binatang yang dilihat oleh orang tua kalian, belum tentu sebagian masih ada di era anak-anak kalian. Jadi mereka melihat binatang dalam bentuk imajinasi, maka diciptakan augmented reality. Ya, nanti beberapa bulan lagi kalau masuk hutan bambu bisa lihat panda. Bukan ada pandanya, tapi lewat pakai HP. Lihat, beginiin keluar pandanya. Hanya augmented ya. Pandanya sudah jauh berkurang. Banyak yang karena spesies tempat dia untuk hidup itu sudah berkurang. Ya, ular masih ada kita taruh di situ. Ular lucu-lucu. Nanti generasi berikutnya, karena generasi sekarang banyak membunuh ular, ular sebagian hilang. Ular hilang, tikus akan banyak. Karena tikus tidak dimakan oleh ular. Jadi musuhnya manusia. Maka pandemi akan semakin sering terjadi. Ya, maka imun menjadi penting. Kemampuan anak-anak menjaga tubuhnya menjadi sangat penting. Ya, pemahaman tentang tumbuh-tumbuhan yang meningkatkan imun tubuh manusia penting. Sains untuk bisa menggunakan tumbuh-tumbuhan yang menciptakan imunitas itu penting. Misalnya jahe, kunyit, temulawak dan sebagainya. Itu penting. Tapi sainsnya tidak berkembang. Orang Jerman bisa bikin temulawak yang bisa memperkuat hati itu. Kemudian kunyit ya bisa bagus untuk imun, jahe bisa imun, diekstrak sehalus mungkin sehingga bisa dipakai jadi bahan infus. Bagus sekali, bisa langsung ke jantung. Ya. Sains itu menjadi sangat penting sekali untuk mempertahankan imunitas tubuh manusia. Itu tantangan pertama. Ya, alam terputus karena ekosistem terputus. Satu ya. Nah, tantangan yang kedua, terjadi yang kebalikan dari penduduk 8 miliar yang meledak. Karena penduduk sudah semakin banyak, pasti bumi semakin panas. Sampah plastik di mana-mana. Cari ikan susah. Ikannya makan plastik. Ya. Terumbu karang hilang, tempat bermain ikan pun berkurang. Karena manusianya semakin banyak. Singa laut terlilit oleh sampah plastik. Burung makan plastik. Ya. Maka akibatnya kemudian
sumber makanan berkurang. Ya, sumber pangan berkurang. Pagi tadi saya sarapannya, Anda tahu apa? Saya sarapannya adalah akar lotus. Ya, akar lotus. Dan ternyata enak sekali makan akar lotus. Yang dulu tidak kita makan. Ya, akar lotus itu ada rongga-rongganya. Ternyata itu mengandung banyak vitamin. Setelah saya baca, direbus, dimasak dengan pakai, dikasih bawang, dikasih pepper sedikit, kemudian dikasih apa ya, ditumis begitu, kemudian dikasih wortel, manisnya dari wortel. Nikmat sekali. Ya, jadi karena apa? Karena kalau kita semua makan beras, Indonesia harus import beras. Dulu orang di Madura makannya jagung. Sekarang enggak, semuanya makan beras. Sekarang PNS harus membagikan beras sama ubi. Ya. Jadi tantangannya adalah pangan harus dicari dari sumber yang lain. Oke, itu sumber pangan. Tantangan ketiga adalah dengan jumlah penduduk seperti ini, maka diperlukan air dalam jumlah besar. Celakanya sumber air ini berkurang. Karena 8 miliar. Ya, 8 miliar. Air tidak akan bertambah pasti. Terjadi hukum kekekalan energi. Adanya segitu ya segitu di bumi ini. Ya, dia menguap nanti balik lagi ke bumi gitu aja. Ya. Kalau penduduk semakin banyak, kebutuhan dapat air bersih susah karena yang banyak air kotor kan yang dibuang. Kan? Oke, jadi kebutuhan air, maka harus ada cara untuk menangkap air. Salah satunya kami punya di sini namanya teknologi menangkap air dari udara, bukan dari tanah. Karena udara kita basah, beda dengan di Arab, beda dengan di Amerika. Dry, kalau kita wet. Oke, berikutnya tantangannya adalah manusia akhirnya menciptakan robot. Ya. Kenapa manusia menciptakan robot? Karena untuk mempermudah. Karena terjadi gerakan lawan dari pertumbuhan penduduk yang 8 miliar tadi. Apa itu? Di negara-negara penemu, negara-negara inventor, negara-negara pemikir, jumlah penduduknya begini. Di negara-negara yang tidak menemukan, penduduknya begini. Indonesia masih tumbuh 2,2. Ya. Mas Tata anaknya berdua. 4. Coba bayangkan. Dari 2 jadi 4, berarti penduduk Indonesia double 2 kali. Ya, suami istri kan, berdua kan? Istri 1 kan? Ya, berdua kan? Jadi berdua nih, dengan 2 orang jadi 4. Double kan penduduk Indonesia kan? Rata-rata Indonesia itu 2,2 hari ini. Jakarta tahun depan 1,98. Artinya penduduk Jakarta akan mulai berkurang. Rata-rata keluarga di Jakarta anaknya kurang dari 2. Ya, banyak anak tunggal. Ya. Itali, Spanyol, Portugal 1,3. Korea Selatan yang baru kemarin ada tragedi di Taiwan itu 0,8, terendah di dunia. Rata-rata keluarga tidak punya anak. Ya, sudah tidak punya anak, meninggal banyak lagi. Ya. Jadi Singapura 1,2, Cina 1,5. Yang tertinggi di dunia itu adalah Nigeria 6,4. Ya. Jadi saudara masih kalah sama orang Nigeria. Ya. Nigeria 6,4, Kongo 5,2, Kenya 3,4, ya. Dan beberapa negara sub-Sahara di Afrika. Mesir juga masih tinggi, Mesir 3,4. Ya. Jadi Eropa rata-rata sudah di bawah 2. Negara-negara penemu seperti Amerika di bawah 2. Penduduk yang menurun, maka mereka menciptakan robot. Jepang pakai robot. Akibatnya orang tua lebih banyak daripada anak-anak. Karena panjang umur, karena kesehatan. Akibatnya orang tua sekarang masih bertahan di dunia kerja. Kalau kita ke Jepang, ke Singapura, yang kerja tuh kakek-kakek, nenek-nenek. Di airport aja kita lihat yang bersih. Kakek-kakek, nenek-nenek. Yang jaga di kereta api, kakek-kakek, nenek-nenek. Ya, di jalan tol, kakek-kakek, nenek-nenek. Maka dibikin robot supaya bisa tegak. Untuk nguatin badannya. Jadi ngangkat barang itu dibantu sama setengah robot. Apa tuh namanya? Ada tuh. Ya. Yang memperkuat itu kayak semacam dia bayar gitu ya, ada. Nah, alat-alat seperti itu semakin banyak. Nah, kemudian menarik sekali kita simak, ini kita bahas pada pertemuan yang lalu, biaya pembuatan robot hari ini dibandingkan 10 tahun yang lalu telah turun 65%. Biaya pembuatan robot turun 65%. Biaya tenaga kerja setiap tahun meningkat 8,5%. UMR.
Dulunya demo terus, minta 8,5%. Nah, bargainingnya 13%, turunnya 8,5%. Sekarang kalau saudara jadi pengusaha, Oh, itu dia. apa yang saudara lakukan? Pakai robot, ya kan? Apalagi manusianya ringan-ringan sekarang belajarnya, TikTok semua. Akhirnya muncul ancaman munculnya generasi baru. Apa itu? Useless. The useless generation yang kita bahas pada pertemuan. Ya. Akhirnya anak-anak kita harus bekerja dengan cara lain. Pandemi membuat anak-anak kita kemudian melihat pekerjaan berubah. Anak-anak muda sekarang melihat pekerjaan berubah. Mayoritas maunya kerja seperti kayak masih begini. Bekerja sambil kita kan kayak nggak kerja kan. Kayak bermain kan kita kan. Kerja kayak bermain kita ini. Pakai kamera, pakai game, ngobrol sama orang. Bukan bekerja kantoran yang begini. Makanya sekarang muncul namanya lapangan pekerjaan baru, namanya gig economy. Jadi, 65% pekerjaan yang kita kenal hari ini akan hilang. Akan hilang. Ya, 65% akan hilang. Itu namanya adalah full-time job. Hari ini mencari karyawan yang mau bekerja full-time itu susah. Saya pikir itu terjadi hanya di sini. Kami terima 2 orang, 1 orang baru 1 bulan berhenti, 2 bulan berhenti. Baru kita gaji kita besar. Ya kan? 3 bulan berhenti gitu. Pas kita mau upgrade, saya terima bodoh-bodohnya 3 bulan, dia belajar dulu kan gitu kan. Lewat 3 bulan, dia berhenti. Saya tanya kenapa? Karena anak saya, Pak, anak saya nggak ada yang nemenin, jadi saya harus temenin. Loh, selama ini kamu juga kerja, iya, kan WFH, Pak. Gitu loh. Ya. Jadi akhirnya orang itu banyak sekali yang sekarang bekerja jadi gig economy. Dan ternyata ini terjadi juga di BUMN. Terjadi di bank. Rekrutmen itu 50% berhenti. Biaya menjadi mahal. Akhirnya kemudian sekarang bank menutup sekitar 2.500 kantor cabang bank. 2.500 bank kantor cabang udah ditutup. Karena orang tidak pergi ke kantor cabang. Dan pegawainya maunya WFH. Tutup. Ya, jadi pekerjaan sambilan. Nah, gig economy itu sekarang mulai ramai di sini. Hari-hari biasa sekarang diem-diem di kafe kita udah mulai ramai hari-hari biasa. Orang kerja di kafe, Prof. Orang bekerja WFH di sini. Karena makanannya murah cuma 25.000. 25.000, 50.000. Begitu. Dulu di taman-taman sini mereka bisa main, bisa ngobrol, bisa ketemu sama saya. Ya, ada mentornya di sini. Ya, bisa mancing. Ya. Bekerja kayak begitu. Yang ada di Bali, bule banyak di Bali. Gig economy. Bukan turis. Tapi mereka turis juga. Ya. Makannya murah, pendapatannya dolar, kerjaannya di New York. Gitu loh. Makanya mereka marah ketika PayPal diblokir di sini. Marah. Karena bayarannya lewat PayPal. Seperti itu. Jadi tantangannya bisa kesehatan, bisa robot. Ya, robot itu bukan cuma robot humanoid, ya. Termasuk chatbot. Contact center di BRI sudah diganti dengan Sabrina. Iya, betul, Prof. Ya, Sabrina robot itu, chatbot. Ya. Siri. Yes. Ya. Alexa. Oke. Jadi bekerjanya harus lebih pandai, harus punya kecerdasan, bukan hanya gelar. Gelar itu akan blur. Ada 3 kecerdasan. Ya, yang pertama adalah bukan kecerdasan. Ya. Biasanya orang hanya academic smart. Jadi ada academic smart, ada bureaucratic smart, dan yang ketiga harus ada street smart. Street smart. Street smart. Street smart itu biasa di lapangan, biasa melihat details, kreatif, itu orang street smart. Respons cepat. Demikian, Mas Yudi. Baik. Terima kasih, Prof. Sayang sekali ada beberapa pesan, nanti kami sampaikan aja, Prof, dan nanti dijawab. Dan karena Prof ada kegiatan lain, mungkin kita tutup, Prof, dengan foto bersama dengan teman-teman di sini sebagai kenang-kenangan. Dan supaya juga teman-teman yang di Zoom nanti berikutnya, memang sekarang lagi naik, Prof, case-nya. Cuma biar sekali-sekali datang ke rumah perubahan, banyak hal yang dilihat. Dan kita foto bersama, sebelum foto bersama kami ada oleh-oleh, Prof, buat Prof. Mungkin bisa ini Prof diterima. Oke. Ini nggak tahu Prof, muat atau nggak ya Prof ya? Ya. Bajunya Prof ya. Kaos dari kita. Oke. Ini kaos ingatan gajah Prof. Dari kita buat Prof. Nggak tahu Prof muat atau nggak. Mohon diterima Prof. Oke. Ya, ini, terima kasih. Nah. 1, 2, 3.
Oke, mudah-mudahan berkenan Prof dan ada gelasnya nanti Prof. Saya Oke. simpan di sini Baik. dan kita mungkin foto bersama ya Mas Richard ya. Yuk, boleh. Yuk sini di belakang aja. Yuk, belakang. Kita duduk aja. Yuk. Yuk, siapa orang-orangnya? Ayo, foto bersama ya. Ayo, Adik. Wah. Yuk, saya harus ke sana. Ayo. Tempatnya. Karena Prof mau ke itu. Boleh. Kita di kita udah dapat nggak semua? Ya, Kalau- duduk aja sini. Duduk aja. Oke, bangku aja duduk sini. Ya, Oke. bangku duduk sini. Oke, dapat. Ya, yuk. Ini ya. Sini, kamu sini. Wah, alhamdulillah. Oke, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Oke. Oke. Thank you banget Prof. Ya, semoga Atas jadi anak pintar, sukses. Ya. Prof, izin saya kasih Yes, ke Galuh. kasih ke Galuh aja ya. Oke, saya tinggal ya. Thank Galuh you. tolong ini suruh siapa? Thank you banyak Prof. Sehat-sehat selalu Sama-sama, Prof. terima kasih. Thank you, makasih. Ya, sampai ketemu lagi. Iya. Baik, terima kasih partisipasinya rekan-rekan yang ada di Rumah Perubahan Jakarta Escape. Mohon maaf tidak bisa semuanya disampaikan pertanyaannya, baik yang sudah melalui chat maupun yang menitipkan pesan melalui WhatsApp ya. Tapi kita tampung dan akan kita sampaikan berikutnya Betul, secara pada tertulis. kesempatan lainnya. Ini sudah kali kedua kita bekerja sama dengan Profesor Renata Sali dan Rumah Perubahan dalam menyelenggarakan talk show. Jadi tentunya kesempatan yang serupa bisa dilaksanakan lagi di kemudian hari. Ada yang ingin disampaikan oleh... Untuk event berikutnya ada apa nih Kak Wicak? Kita yang terdekat Desember ini kan adalah acara menuju salah satu event kita yang akan diadakan Desember nanti di TB. Dan apa nih Kak Wicak, event kita berikutnya yang supaya teman-teman yang Zoom juga jangan sampai ketinggalan. Betul sekali. Setelah kemarin kita mengadakan kompetisi daya ingat di Universitas Indonesia di Fakultas Psikologi, pada tanggal 17 dan 18 Desember bulan depan kita akan mengadakan puncaknya yaitu Indonesia Terbuka, ya di mana kompetisi memori ini akan berbeda karena bisa diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Di sini kita sudah ada dari negara mana saja Kak Yudi? Ada dari Jepang, Filipina, dan ada beberapa negara yang sedang konfirmasi. Mudah-mudahan tidak menaik kasus COVID-nya sehingga tidak ada kendala untuk datangan dari luar negeri. Baik. Dan rencana lokasinya adalah di Institut Teknologi Bandung, yang tidak lain keduanya UI maupun ITB adalah alma mater dari Kak Yudi Lesmana sendiri ya. Di sana nanti kita akan berjumpa di sana, semua trainer ada di sana. Jadi adik-adik yang murid kita di Jakarta maupun di Tangerang ataupun di Bogor, Depok, di mana saja kita akan ketemu lagi nanti di sana di Bandung bersama wajah-wajah yang familiar. Apalagi murid kita yang di Bandung ya, sudah pasti ini adalah kesempatan yang sangat baik buat bertemu dengan kakak-kakak. Baik. Dan tadi bagus-bagus ya pertanyaannya, dan saya mohon maaf atas Bapak dan Ibu ataupun adik-adik yang tidak berkesempatan berinteraksi di sini. Mungkin di acara berikutnya juga bisa hadir secara langsung ya Kak Wicak ya, sehingga bisa langsung ya berada di Rumah Perubahan. Di sini banyak sekali kegiatan juga tadi disebutkan Prof, dan bisa langsung interaksi dengan Prof lebih sering lagi. Begitu kita sudahi ya acara kali ini. Kak Wicak. Terima kasih kepada 20 peserta yang ada di Zoom dan juga belasan peserta yang ada di Rumah Perubahan. Kami pamit undur diri. Terima kasih telah bergabung pada kesempatan hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.